Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Koperasi UKM NTB mengembangkan kawasan wirausaha bebas riba di 3 koperasi, yakni KSPPS Nurhayu Ambara, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Koperasi Tani Syariah Bina Usaha Desa Pendem, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, dan Koperasi Syariah Baitur Tamkin, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, dibentuknya Syariah Mat yang telah di-launching oleh Dewan Masjid Indonesia Provinsi NTB di Islamic Center Mataram. Syariah Mat ini dibuat mobile di kawasan Islamic Center, begitu juga nantinya di 14 koperasi syariah berbasis masjid yang telah dibentuk di Kota Mataram. Kepala Dinas Koperasi UKM NTB Haji Lalu Saswadi mengatakan, fakta di lapangan, NTB dikenal sebagai provinsi 1000 masjid yang penduduknya mayoritas muslim. Fakta itu merupakan pasar potensial bagi pengembangan koperasi sifat pinjam dengan pembiayaan syariah. Masyarakat NTB pada umumnya adalah masyarakat religius dan patuh dalam melaksanakan kegiatan peribadatan. Selain itu, terdapat banyak ulama dan ada sekitar 711 pondok pesantren yang tersebar di 10 kabupaten kota di NTB. Ya, kenapa yang ketiga koperasi tadi syariah? Ini kan koperasi syariah yang ditunjuk sebagai daerah kawasan bebas riba. Karena yang tadi ketiga gerakan koperasi itu memang sudah koperasi syariah. Jadi pola rekrutmen, pola keanggotaannya, dan pola pelaksanaan transaksionalnya itu memang sudah menggunakan sistem syariah. Nah, yang kedua, tadi saya sampaikan bahwa karena memang jumlah anggota dari gerakan koperasi tersebut yang 3 tadi memang cukup banyak, sehingga cukup representatif lah untuk kita tunjuk daerah itu sebagai kawasan bebas riba di bawah propor gerakan koperasi syariah yang tadi, yang 3. Untuk mengembangkan koperasi syariah di NTB, kata Haji Lalu Saswadi, Dinas Koperasi UKM NTB merekrut sejumlah tenaga ahli bidang syariah untuk pengembangan koperasi syariah di NTB. Di samping Dinas juga punya pakar ahli bidang syariah yang diambil dari akademisi Universitas Islam Negeri Mataram maupun dari kalangan pemerhati koperasi syariah di NTB. Mereka inilah yang diambil sebagai pakar ahli bidang syariah yang ikut mendampingi Dinas dalam rangka mengembangkan koperasi syariah di NTB. Sebagai bentuk dukungan dan perhatian dari pemerintah NTB terhadap ketiga koperasi ini adalah turun melakukan bimbingan teknis melalui pakar koperasi syariah yang ada di Dinas, dan sambil jalan pihak Dinas mencari peluang-peluang dalam bentuk dukungan seperti pembiayaan maupun penyuluhan dan diklat terhadap koperasi tersebut, juga kepada anggotanya dan calon anggota koperasi. Kriteria kawasan bebas riba itu menurut Dinas Koperasi UKM NTB antara lain: 1. Adanya koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah di kawasan tertentu. 2. Adanya 75 orang usaha mikro dan kecil mitra koperasi yang menjadi anggota koperasi dan dilayani oleh koperasi dengan prinsip syariah. 3. Pelayanan yang diberikan dalam bentuk pengintegrasian unsur bisnis, simpanan dan pembiayaan dengan unsur sosial dan bina umat melalui pemberian pinjaman tanpa imbal jasa, Qorodul Hasan, dan pemberdayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. 4. Warga masyarakat di kawasan tersebut mayoritas sudah tidak bermitra atau berinteraksi dengan lembaga keuangan konvensional, terutama dengan lembaga atau perseorangan yang mengatasnamakan koperasi untuk meminjamkan dan menarik tabungan dari masyarakat dengan sistem harian, mingguan, bulanan, dan sistem bunga berbunga. 6. Masyarakat di sekitar kawasan, terutama anggota atau calon anggota koperasi, berpola pikir bahwa bunga itu riba dan riba itu haram. Dipilihnya daerah binaan koperasi syariah Baitur Tamkin NTB di Desa Ombe, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, dilatar belakangi oleh koperasi ini memiliki sistem rekrutmen keanggotaan yang sangat ketat, mulai dari pentrainingan sampai dengan uji kejujuran. Keanggotaannya cukup militan dan sangat merasakan kehadiran koperasi dalam membina mereka, baik dari segi ekonomi dalam bentuk pinjam dan pembiayaan maupun dari segi dakwah. Pengelolaan usaha dilakukan dengan sistem tanggung renteng di antara anggota
terutama dalam satu majelis. Dikelola oleh generasi muda yang kreatif, yaitu mampu melahirkan ide atau gagasan yang positif dan unik untuk umat. Inovatif, yaitu mampu menganalisis karya yang bermanfaat bagi kepentingan umat. Berani resiko, yaitu berani mengambil resiko yang terukur sesuai beban umat. Beriman, berakhlak, dan berdedikasi, yaitu merupakan force moral atau kekuatan moral yang menjadi magnet bagi anggotanya untuk selalu disiplin dalam aspek ibadah dan amaliyah. Pola pelayanan yang dilakukan oleh Koperasi Baitul Tamkin ini mengintegrasikan unsur bisnis, yakni simpanan dan pembiayaan retail, dengan unsur sosial dan bina umat, yakni melalui pemberian pinjaman tanpa imbal jasa, qardul hasan, dan pemberdayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu, pendekatan pelayanan dilakukan melalui pendekatan wilayah dengan membentuk majelis atau kelompok. Majelis merupakan basis pelayanan keuangan mikro, pelayanan pinjaman atau pembiayaan, tabungan, dan siswa. Basis pendidikan, majelis merupakan basis pelayanan keuangan mikro, yakni pelayanan pinjaman atau pembiayaan, tabungan, dan siswa. Basis pendidikan, pencerahan spiritual dan pemupukan solidaritas. Basis keanggotaan, majelis akan menjadi basis untuk penyampaian aspirasi, di samping melalui pendekatan personal sehingga timbul militasi anggota. Ketua Koperasi Syariah Baitul Tamkin Kediri Lombok Barat Provinsi NTB, Kazuaini, mengatakan, Baitul Tamkin sudah berjalan hampir 7 tahun. Konsep yang dijalankan adalah pengembangan terhadap masyarakat miskin atau masyarakat berpenghasilan rendah dalam hal pengembangan keuangan mikro syariah, dan sekarang sudah sampai pada 4 kabupaten yang kini sedang berjalan dengan jumlah binaan mencapai kurang lebih 6.500 kepala keluarga. Ada hampir sekarang sudah sampai dengan 4 kabupaten sedang berjalan dengan mencapai kurang lebih yaitu 6.500 KK yang kami kita bina. Harapan kami adalah atas dukungan dari Bapak Gubernur Nusa Tenggara Barat ini adalah mari kita sama-sama menurunkan angka kemiskinan. Salah satunya yang kami geluti adalah melalui lembaga keuangan mikro syariah. Dan hari ini dari beberapa binaan kami mencoba berdasarkan dukungan juga dari Dinas Koperasi, yaitu ingin mencanangkan menjadi pelopor, yaitu membentuk daerah kawasan bebas riba. Melalui rapat pengembangan wirausaha tanpa riba bagi calon anggota Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah, Usaha Simpan Pinjam Pola Syariah di Desa Omba Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat ini dilakukan penandatanganan fakta integritas pelopor pengembangan wirausaha bebas riba antara Kepala Dinas Koperasi UKM NTB Haji Lalu Saswadi, Bapeda NTB, dan 3 koperasi sebagai sampel tempat pelaksanaan wirausaha tanpa riba, di antaranya KSPPS Baitul Tamkin Lombok Barat, Koperasi Tani Syariah Bina Usaha Desa Pendem Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, dan KSPPS Nurhayu Ambara Kabupaten Lombok Timur, bertempat di kantor Desa Omba Baru Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 18 September 2017 yang lalu. Sementara itu, rombongan Dinas Koperasi UKM NTB bidang pembinaan KUSP berkunjung ke anggota Koperasi Syariah Baitul Tamkin Kediri Kabupaten Lombok Barat. Kedatangan mereka untuk melihat langsung aktivitas atau kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok atau majelis anggota Koperasi Syariah Baitul Tamkin. Dalam kegiatannya, setiap kelompok atau majelis terdiri dari 15-20 orang anggota. Pada saat pertemuan diawali dengan doa, pembacaan Asmaul Husna bersama-sama, pembacaan ikrar Kopsyah Baitul Tamkin, absen kehadiran peserta, laporan setoran dan tabungan, pembinaan yang dilakukan oleh Ketua Kopsyah Baitul Tamkin, dan diakhiri dengan doa bersama. Yang menarik adalah jika salah seorang dari anggota ada yang telat hadir sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, maka diberi hukuman, yakni tampil ke depan untuk meminta maaf atas keterlambatannya, atau membaca surat Al-Quran, bahkan menyanyikan sebuah lagu.
Hal ini dilakukan agar para anggota tetap menjunjung kedisiplinan dan menghargai waktu. Rata-rata dari anggota yang hadir merasa sangat beruntung bisa menjadi anggota Kopsyah Baitul Tamkin. Pasalnya, pinjaman modal yang diperoleh tanpa bunga sepeser pun. Bahkan mereka bisa menabung dan bersedekah lewat koperasi. Ketua Majelis Al-Fatimah Dusun Dasan Bawa, lingkungan Lelede, Bajumulak, Sa'iyah mengatakan, banyak keuntungan yang diperoleh terutama dalam pengembangan usaha. Di samping ibadahnya yang meningkat serta tidak ada kendala dalam biaya sekolah untuk anak-anaknya. Sa'iyah yang sehari-harinya jualan sayur di pasar mengakui selama 4 tahun menjadi anggota Koperasi Syariah Baitul Tamkin, hidupnya aman, tentram. Pasalnya dalam majelis ditanamkan perbanyak ibadah seperti sholat duha, tahajud, juga banyak sedekah. Ditanamkan sifat jujur, selalu membantu orang lain. Ketua Majelis Al-Akbar Desa Karangbedir Selatan, Kediri, Lombok Barat, Hairiah mengatakan, banyak ibu-ibu yang meminjam uang di Koperasi Syariah Baitul Tamkin tidak memakai bunga. Alhamdulillah keuntungannya banyak ibu-ibu yang minjam uang di sini kan tanpa bunga. Jadi bapak-bapak yang datang kan seperti rentenir misalnya ya, sekarang sudah dikurangi karena sudah ada masuk PTLB. Alhamdulillah. Oh, dulu sebelum ini banyak rentenir? Banyak, insya Allah banyak. Kepala Bidang Pembinaan KUSP Diskop UKM NTB, Erwardio mengatakan, Koperasi Syariah Baitul Tamkin Kediri Lombok Barat ini merupakan 3 dari kawasan wirausaha bebas riba yang dipilih oleh pemerintah daerah. NTB yang mayoritas beragama Islam diakui sangat tepat untuk bertransaksi ekonomi secara syariah. Sepintas saya sudah lihat, berarti 1 hari, 1 jam dalam seminggu, Bu ya. Ibu-ibu waktunya tersisa untuk artinya beribadah, artinya mengelola keuangan rumah tangga ibu-ibu sendiri dari segi anggota. Kalau untuk teman ini, alhamdulillah teman-teman dari pengurus ini memang dibutuhkan tekad. Kami sendiri tadi kagum, Bu, melihat bagaimana kalau saya lihat polanya begini, berarti disiplinnya kan harus tinggi. Harapan ke depan, pola-pola seperti yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Baitul Tamkin bisa diterapkan di koperasi-koperasi lain. Dipilihnya daerah binaan Koperasi Tani Syariah, Bina Usaha adalah dilatar belakangi oleh koperasi ini memiliki unit kegiatan usaha yang cukup banyak, antara lain unit mal, unit investasi, unit konveksi, unit peternakan, unit klinik, unit bank sampah, dan lain-lain. Dan transaksi dilakukan dengan prinsip syariah. Sumber daya manusia, pengurus, pengawas, dewan pengawas syariah, pengelola dan karyawannya sangat terdiri di bidang syariah, sehingga mampu melahirkan ide gagasan yang positif dan unik untuk umat, mampu menganalisis karya yang bermanfaat bagi kepentingan umat, mampu mengambil risiko yang terukur sesuai beban umat. Pola pelayanan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah ini adalah mengintegrasikan unsur bisnis, yakni simpanan dan pembiayaan retail, dengan unsur sosial dan bina umat, yakni melalui pemberian pinjaman tanpa imbal jasa, Qardul Hasan, dan pemberdayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu, pendekatan pelayanan dilakukan melalui pendekatan wilayah dengan membentuk majelis atau kelompok. Majelis merupakan basis pelayanan keuangan mikro, pelayanan pinjaman atau pembiayaan, tabungan, dan siswa. Basis pendidikan, majelis merupakan basis pelayanan keuangan mikro, yakni pelayanan pinjaman atau pembiayaan, tabungan, dan siswa. Basis pendidikan, pencerahan spiritual dan pemupukan solidaritas. Basis keanggotaan, majelis akan menjadi basis untuk penyampaian aspirasi, di samping melalui pendekatan personal sehingga timbul militasi anggota. Pelayanan kepada anggota dan calon anggota hanya diberikan dengan akad dan prinsip syariah. Koperasi ini termasuk koperasi yang melaksanakan nazir wakaf uang, yakni menerima dan menyalurkan uang dari dan untuk UKM guna pengembangan usaha. Ketua Koperasi Tani Syariah Bina Usaha Desa Pendem Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, Abdul Syukur, berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB yang telah memberikan kepercayaan kepada Koperasi Tani Syariah Bina Usaha untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang bernuansa syariah dan sekaligus dicanangkan untuk menjadi pilot project di Kabupaten Lombok Tengah untuk kawasan wisata usaha tanpa riba.
Abdul Syukur memaparkan sejarah singkat Koperasi Tani Syariah Bina Usaha. Pada tahun 2008, jumlah anggota sebanyak 22 orang dengan modal 11 juta rupiah yang terkumpul dari 22 orang dan mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sampai saat ini jumlah anggota sudah mencapai 5.000 anggota dengan aset sekitar kurang lebih 7 miliar rupiah. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa bagi Koperasi Tani Syariah Bina Usaha. Sebagai latar belakang berdirinya Koperasi Tani Syariah Bina Usaha ini adalah disebabkan karena tingkat rentenir, tingkat transaksi yang bersifat rentenir di masyarakat kami. Yang perlu kami sampaikan, background dari masyarakat kami adalah petani dan peternak yang melakukan transaksi riba dengan teknis bank, kami memberikan istilah itu bank 46, yaitu hutang 4 kembali 6. Dan dengan keberadaan Koperasi Tani Syariah Bina Usaha yang saat ini bank 46 tersebut termasuk bank harian yang sering diistilahkan bank tirok atau bank harian itu dari beberapa koperasi. Alhamdulillah saat ini sudah tidak ada lagi di wilayah kami. Salah seorang anggota Koperasi Syariah Usaha Tani, Suwardan, mengatakan sudah 3 tahun menjadi anggota koperasi ini dan pernah mendapatkan pinjaman sebesar 7 juta rupiah dan 11 juta rupiah yang digunakan untuk modal memelihara itik dan ayam potong. Ia mengakui pelayanan di koperasi ini bagus dan tidak adanya sistem bunga, namun sistem bagi hasil. Bagi hasil lah, ya, bagi hasil. Pakai sistem apa dia? Sistem bulanan. Bulanan. Ya. Ada namanya sistem pola syariah. Nah, ada syariah, sistem syariah ya bagi hasil ya. Dipilihnya daerah binaan KSPPS Nurhayu Ambara adalah dilatar belakangi oleh sumber daya manusia, pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, pengelola dan karyawannya sangat terdidik di bidang syariah, yakni S3, S2, dan S1 syariah, di samping alumnus Ma'had Quran wal Hadis, sehingga mampu melahirkan ide gagasan yang positif dan unik untuk umat, yakni kreatif, mampu menganalisis karya yang bermanfaat bagi kepentingan umat, mampu mengambil risiko yang terukur sesuai beban umat. Selain itu, pola pelayanan yang dilakukan oleh Koperasi Syariah ini adalah mengintegrasikan unsur bisnis, yakni simpanan dan pembiayaan, dengan unsur sosial dan bina umat, melalui pemberian pinjaman tanpa imbal jasa, qardul hasan, dan pemberdayaan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Selain itu, pendekatan pelayanan dilakukan melalui pendekatan wilayah dengan membentuk majelis atau kelompok. Majelis merupakan basis pelayanan keuangan mikro, pelayanan pinjaman atau pembiayaan, tabungan, dan siswa. Basis pendidikan, majelis merupakan basis pelayanan keuangan mikro, yakni pelayanan pinjaman atau pembiayaan, tabungan, dan siswa. Basis pendidikan, pencerahan spiritual dan pemupukan solidaritas. Basis keanggotaan, majelis akan menjadi basis untuk penyampaian aspirasi, di samping melalui pendekatan personal sehingga timbul militasi anggota. Pelayanan kepada anggota dan calon anggota hanya diberikan dengan akad dan prinsip syariah. Anggota dan calon anggota dilarang untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan konvensional. Muhammad Juwaini, Direktur KSPPS Nurhayu Ambara yang beralamat di Jalan Diponegoro, Kelurahan Majedi, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB yang telah memberikan support sehingga koperasi pembiayaan syariah ini bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Kata Muhammad Juwaini, Koperasi Syariah Hayu Ambara baru berjalan 11 bulan. Oleh karena itu, dengan waktu yang begitu singkat, Koperasi Hayu Ambara mengejar ketertinggalan dari koperasi lain. Awal berdirinya koperasi ini memiliki 3 orang karyawan yang direkrut dari Ma'had Darul Quran dan Hadis dan Sarjana Ekonomi Islam. Hingga sampai saat ini jumlah karyawan yang disingkat dengan guru syariah berjumlah 13 orang, rata-rata sarjana. Di dalam pergerakan Koperasi Syariah ini bergerak di pembiayaan syariah dengan prinsip syariah, yaitu di produk-produk syariah, yaitu akad mudarabah, akad murabahah, dan qardul hasan.
Oleh karena itu, KSPPS Hayu Ambara sampai hari ini jumlah kelompoknya sebanyak 88 kelompok. Jumlah kelompoknya sebanyak 88 kelompok. Satu kelompok itu jumlahnya 10 orang, sehingga kalau dikalkulasi menjadi individu-individu jumlahnya 880 orang. Dari 880 orang ini, jumlah aset kita yang kita miliki sampai hari ini kurang lebih 980 juta rupiah. Dari 980 juta rupiah ini, kontribusi kita kepada kelompok jamaah kita ini sudah menembus angka 70% dari jumlah dana yang kita punya. Nah, oleh karena itu manfaatnya untuk kelompok kita ini adalah kenapa dikatakan kompleks wirausaha bebas riba. Di situ kami kami memiliki indikator-indikator supaya di dalam kelompok jamaah itu tidak ada satu orang pun yang yang melakukan transaksi biaya lain selain di KSPPS Nur Hayu Ambara. Sesepuh masyarakat yang sekaligus anggota KSPPS Hayu Ambara, Haji Aminullah mengatakan, Dusun Gunung Sepang, Kelurahan Denggen, Kecamatan Selong, Lombok Timur, sudah masuk tahun kedua menjadi kawasan bebas riba. Ia mengaku koperasi ini sangat membantu masyarakat agar bersih dari riba. Sebagai sesepuh masyarakat, pendekatan yang dilakukan kepada warganya dengan cara face to face. Dan hampir dari 700 kakak yang ada di dusun ini sudah masuk menjadi kawasan bebas riba. Sekarang sudah masuk tahun kedua. Tahun kedua ya? Iya, dari sejak dicanangkan untuk bebas riba, kawasan bebas riba. Ya, itu. Kalau Pak Haji sendiri melihat seperti apa ini? Ini bagus sekali, jadi bisa membantu untuk wilayah kita itu untuk bersih dari riba itu sendiri. Karena riba ini kan sangat mengganggu kita, mengganggu kehidupan masyarakat itu sendiri. Jadi kalau di sini, kalau dulu banyak orang yang membuat atau menjadikan uang satu jadi dua, tapi setelah ada KPPS ini, insya Allah bebas dia dari riba itu sendiri, karena sangat berat. Bertempat di Aula Masjid Hubul Waton Islamic Center Mataram, Dewan Masjid Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar soft launching Koperasi Syariah berbasis Masjid Nusa Tenggara Barat atau KSBM NTB dengan tema membangun kemandirian ekonomi umat melalui masjid. Hadir dalam soft launching diantaranya Sekda Provinsi NTB Haji Rosyadi Sayuti, Ketua PWDMI NTB Haji Lalu Azhar, anggota Majelis Mutasyar dan pakar DMI NTB Haji Lalu Mujtahid, sekaligus Ketua Tim Pengembangan Koperasi Syariah berbasis Masjid DMI NTB, Sekretaris Pimpinan Wilayah PWDMI NTB Haji Mashur, Kepala Dinas Koperasi UKM NTB Haji Lalu Saswadi, serta dari 14 koperasi syariah berbasis masjid yang ada di Kota Mataram. Lalu Mujtahid mengatakan latar belakang dibentuknya koperasi syariah berbasis masjid ini karena NTB ditetapkan sebagai destinasi wisata halal terbaik dunia, seperti hotel di daerah Pujut Kuta Mandalika, di daerah Sembalun yang merupakan daerah wisata syariah. Wisata syariah terbaik dunia. Satu yang hotel di Pujut di Kuta Praktek Mandalika itu. Kalau untuk hiburan terutama pengantin itu di Sembalun. Itu daerah wisata halal syariah. Udah NTB ini jadi salah satu kawasan wisata syariah yang ke depan mayoritas penduduk. Iya, itu tamu-tamu kita kan diharapkan dari Timur Tengah. Nah, dengan adanya wisata syariah, tamu kita nanti banyak dari negara-negara Islam. Mesti kan pelayanan untuk hotel syariah, makannya syariah, rumah sakit syariah, dan mereka mesti kan nyari masjid. Masjidnya kan harus yang bersih ya, yang airnya bagus. Kayak di
Masjid Al-Falah Surabaya yang kita ajak meninjau kemarin. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi UKM NTB Haji Lalu Saswadi mengatakan, Dinas Koperasi UKM NTB sudah sosialisasi terhadap rencana berdirinya Gerakan Koperasi Syariah di Nusa Tenggara Barat. Karena ini sudah tertera dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan sudah tertuang dalam program Resra Dinas Koperasi UKM NTB dengan menargetkan sekitar 500 koperasi syariah. Bahkan pada bulan Mei 2013, Gubernur NTB sudah launching terhadap koperasi syariah. Di samping itu, kata Saswadi, juga dari pengamatan Dewan Masjid Indonesia wilayah NTB, dengan tumbuh kembangnya yang cukup signifikan gerakan-gerakan dan munculnya sistem perdagangan modern lewat Alfamart dan Indomart yang kelihatannya sedikit akan mempengaruhi usaha rakyat, sehingga ini juga sebagai pemicu bahwa Dewan Masjid Indonesia Provinsi NTB mengajak Dewan Masjid yang ada di masing-masing kabupaten kota di NTB. Tindak lanjutnya, setelah berdirinya Gerakan Koperasi Syariah ini, ya, Dewan Masjid, Gerakan Koperasi Syariah Dewan Masjid ini akan menjalin sebuah program di samping simpanan pokok wajib yang memang dengan aturan koperasi yang ada, dan nanti dengan pola transaksionalnya itu memang pola syariah, ya, dan nanti akan mengembangkan juga pengembangan usaha perdagangan serba usaha, ya, dalam bentuk mungkin nanti seperti retail modern tapi dengan pola syariah, ya, karena sudah jelas. Sudah ada juga underbonya seperti Koperasi Syariah 212. Ya, ini bisa saja melakukan pola kerjasama nanti antara Koperasi Syariah 212 dengan Koperasi Syariah yang ada di daerah kita di Nusa Tenggara Barat dalam proses pengadaan barang termasuk dalam pemasaran. Karena sudah jelas pemasarannya adalah koperasi-koperasi syariah dengan anggota-anggotanya sudah jelas ada. Gubernur NTB melalui Sekda NTB Rosyadi Sayuti menyampaikan penghargaan kepada para penggiat ekonomi syariah, terutama kepada para pelaku sejarah koperasi syariah berbasis masjid di NTB. Saya masukkan kata sejarah di situ, karena kalau ini berhasil, betul-betul ini akan menjadi sebuah sejarah. Mengapa demikian? Karena selama ini kita belum pernah berhasil. Harus kita akui untuk mendirikan unit usaha berbasis masjid. Saya mengikuti bagaimana Bapak Wali Kota Mataram sejak zaman Pak Haji Mustahil menjadi Wali Kota sampai yang sekarang, keinginan beliau untuk menjadikan masjid tidak hanya tempat kita rawat, sholat, beribadah dan sebagainya, tapi juga kegiatan-kegiatan ekonomi sebagaimana Masjid Nabawi pada zaman Nabi. Usai memberikan sambutan, Rosyadi Sayuti meresmikan terbentuknya koperasi syariah berbasis masjid yang diikuti dengan MOU atau penandatanganan 14 KSBM dengan Koperasi Syariah As-Sakinah Surabaya dan penandatanganan surat penugasan dan percepatan pelaksanaan pembangunan menara dan telekomunikasi yang ada di Islam Center Mataram. 14 koperasi syariah berbasis masjid itu diantaranya Masjid Raya Hubul Waton Islam Center Mataram, Masjid Mujahidin Perumnas Mataram, Masjid Jami Baitur Rahman Rembige, Masjid Al-Islah Lingkungan Monjok Baru, Masjid Al-Mujahidin Taman Baru Mataram, Masjid Raudatul Jannah Perumahan Pagutan Permai, Masjid Al-Mujahidin Perumahan Suite Indah, Masjid Baitur Rahman Jalan Sedayu Beden Kekali, Masjid Al-Ihsan Selagalas, Masjid Al-Mutaqin Cakranegara, Masjid Ar-Rahmah Suite, Masjid Al-Abror Sukaraja Ampanan, Masjid Al-Akhwan Geria Pagutan Indah Mataram, Koperasi Syariah Al-Muntada Masjid Raya At-Taqwa Mataram.